Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman tanholu pariju bihil ihil hawa watunalu bihira'i. Gantian terus ya. Emang nggak capek ceramah sendirian? Terus Semi agadi sebelum diupload diperiksa dulu karena kita bisa viral gara-gara uploadan kita. Baik, kepada Ustaz Akif Patrio waktu dan tempat kami persilahkan. Semangat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kamu luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allazi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin وقائد الأولى المهاجرين والشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. Biar kelihatan kayak orang bisa gitu. Karena tadi dipanggil Ustaz sih, jadi gimana gitu biar kelihatannya gitu kayak orang ngerti gitu. Mah teteh cager teteh.
luar biasa. Senang malam ini, senang. Beneran hati senang. Ketemu saya girang. Segitu juga ngaji. Girang aja juga berarti ibadah. Karena Allah nyiptain kita supaya senang, jangan kebanyakan bener senang ini. Coba saya tanya, kalau kau senang hati bilang hore. Betul. Coba lagi, kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati bilang hore. Benar berarti senang. Jadi saya ikutan senang ini. Komplit adik-adik hadroh juga komplit. Akhirnya maafin ya, anak ceramah dulu. Antum udah kan? Ntar bagi-bagi, ente mana nggak bagi-bagi siapa-siapa. Al-Mukarramun wal Muhtaramun man ikhlas, kiai guru man ikhlas. Nih yang ceramah bukan ustadz beneran. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum punya, baru punya 2 dari dulu sampai sekarang, cuman Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu lagi baru selesai jadi dalam di OPJ, Parto. Iya. Nah, saya udah jarang di TV, udah jarang syuting. Kenapa saya jarang syuting? Karena emang nggak diajak. Sahibul bait aksinal kiram, abang saya, saudara saya, Bang Apin Naminuddin. Makasih Bang Apin udah ngundang saya. Alhamdulillah punya duit lagi saya. Kemarin udah habis buat bayar listrik. Juga teteh saya Ibu Siti Nur Aini. Terima kasih, hatur nuhun. Yang saya hormati Kepala Desa Mampir. Oh, Mampir doang di sini. Nama desanya Mampir. Itu Mampir doang. Ya, akhirnya Kang Asep Supini, Bapak Kepala Desa kita. Hadir Pak Kepala Desa kita. Alhamdulillah. Juga yang terhormat Bapak Nemil bin Haji Kahim. Juga Bapak Amin Ucep. Juga yang terhormat Pak Kadus Maman. Juga yang saya hormati Bapak RW Ratum, Bapak RT. Mic gua nggak mati. RT berapa nih? Gua nggak nyala ya. Receivernya nggak nyala. 12. Juga yang saya hormati Bapak Toto Sugiarto. Mohon ikhlas ibu-ibu saya, teteh saya, mohon maaf saya nggak sebutin karena nggak ditulisin. Sumpah demi Allah tak bohong. Iya, banyak dari absen. Jebel bibir. Juga teman-teman saya, adik-adik saya dari Baitur Rahim, mudah-mudahan besok jadi kiai besar. Terus baik terbang cabokan. Adik-adik saya, teteh saya, emak saya, mohon maaf ini. Saya ceramah. Katempun abe ceramah padahal mah tetep baik. Nengan duit ya mah. Ya teh. Enggak apa-apa kan teh. Santai baik, santai. Kuat teteh sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1. Apakah teteh security? Pansip. Ya kita ceramah dulu teteh. Juga akhina yang di Hitan, Ananda Bagus Pribadi Naminuddin Putra. Wah ini mana tadi bagusnya, mana bagus? Oh tidur. Wow, buat besok kali ya, meron ke pasar. Tidur jam segini. Ya doain mudah-mudahan bagus jadi anak yang soleh, putra putri dari
Bapak Apin mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah, hormat dan patuh sama ibu bapaknya, berguna jadi bangsa, agama dan juga negaranya. Besok ada yang jadi pengusaha kaya, amin. Besok anak-anak kita ada yang jadi ulama besar, amin. Besok anak-anak kita ada yang jadi pejabat DPR, menteri, ya Bu ya. Ibu mah tetap ibu, gitu ibu mah. Mudah-mudahan anak-anaknya besok ada yang jadi presiden Republik Indonesia. Ini ehonya jangan banyak-banyak. Saya sama MC, oh ada Aina juga. Oh nggak datang. Oh ini papanya nyanyi juga tadi. Ya. Aina nggak datang, kebetulan besok ada kegiatan yang pagi-pagi nggak bisa. Oh iya. Aina sekolah abang. Sekolah. Oh kirain ngecor sekolah. Pokoknya semuanya, ibu-ibu saya, emak saya, nini saya, teteh saya, terima kasih, atur nuhun. Kita bisa bertatap wajah, ya teh. Senang saya juga, masya Allah. Mudah-mudahan sehat. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi bingung mau bayar utang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki banyak kebayar utangnya. Kalau udah banyak duit, mudah-mudahan pengen berangkat umroh, amin. Yang pengen berangkat haji, mudah-mudahan Allah kasih rezeki banyak berangkat haji. Yang udah setor haji, mudah-mudahan Allah cepetin berangkat hajinya. Makanya kumpul di sini semua, kita dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Ya, tambah lagi kita bisa begini nih, ada pengaosan yang ceramah Ustadz narada iya ya. Udah jelas teh. Ya, saya bahasa Sundanya juga nggak bisa yang lemes-lemes mah saya teh. Bahasa Bali rombeng teh, bahwa saya pernah di Banten, Menes, Caringin, mondok, munggu nama mondok, padahal mah ngaliwet bae. Batur ngaji, akri mah maling lauk. Jadi cingcalang dia ya. Ya. Makanya beruntung kita punya orang tua yang paham. Mana pahamnya, hajatan, hitanan, nyunatin anak, bikin acaranya pengajian. Cakep teteh. Karena kalau pengajian mah pasti di depan ada tawasul, bener. Ada wiridnya, ada wiridan dulu, ada yasinan dulu, bener gak teh? Cakep itu. Coba kalau acara organ tunggal, nggak ada summa ila ruhinya, bener. Ada nggak biduan mau nyanyi? Marilah sama-sama sebelum saya menyanyikan lagu kita kirim Fatihah. Ada. Makanya Kang Apin ini paham. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Kalau yang paham bikin acara pengajian, kumpul nih warga mana baik, dari mana baik, iya teh. Sampai teteh begitu diundang Kang Apin ada pengajian, ukuran di rumah enggak pakai seragam pengajian, pakai seragam pengajian. Coba kalau nggak ada pengawasan gini, mungkin di rumah pakai daster robek, terus barolong teh akan ke dia, robek nanti dia kan dia ya, ping-ping kemana-mana. Karena ada pengawasan, barokah, kebagian barokah. Mana barokahna? Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Teteh datang ke sini, besok teteh punya anak juga, hitanan juga. Benar. Oh, berkah juga kita. Jadi kalau kita kumpul begini teteh, ini barokah. Amin. Dapat pahala panjang umur, mudah-mudahan teteh, emak kita, nini kita Allah kasih sehat panjang umurnya. Amin. Anak-anaknya pada kaya biar senang mama neneknya. Amin. Kita kumpul begini tambah barokah. Saya datang
datang ke sini begitu lihat, masya Allah, yang saya nggak tahu daerahnya, yang saya nggak kenal Kang Apin ini namanya Malingping, iya teh. Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Nambah lagi saudara saya, ya. Kalau besok buka YouTube saya terus nambah lagi viewer saya, nambah lagi subscriber saya, ya kan? Iya iya. Berkah nggak itu? Berkah. Teteh lihat saya girang. Segitu udah ngaji, cakep. Ada orang lihat saya asem aja. Di rumah asem, datang ke tetangga asem, ya, melihat orang asem, sampai lewat kuburan asem, kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Tapi kalau kita begini, mana teteh orang yang sehat, orang yang mau ketawa, jangan asem-asem, ya. Ini orang yang mau ketawa, orang sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, rada kurang sehat, dua banyak utang. Ya. Kalau ini kan seneng-senengan aja, utang mah jangan dipikirin teteh. Bener, nggak ada habisnya, udah lunas utang deh baik. Dipikirin lagi capek, utang yang penting selesai. Ngapain dipikirin? Tanggal masih jauh. Iya teh, nggak usah takut. Bahkan tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Bener. Kita pulang ke rumah nggak disuruh juga di rumah udah ada. Tuh, lihat motor di depan udah lunas apa belum? Masuk ke dapur ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Ada kipas angin, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab, pagi-pagi dorong jendela bunyinya kredit. Eta ima pinuku hutang, bunyinya kayak kredit. Iya kredit, itu kredit, sampai dorong pintu bunyinya marah. Engselnya kering. Iya teh. Seluruh penduduk Indonesia rata-rata punya makanya jangan takut-takut, jangan malu-malu, hayu utang. Kaduhung. Yang penting bayar. Sebab nggak bisa kita lari dari utang. Apa yang nggak bisa diutang? Rumah-rumah mewah di pinggir-pinggir kampung kita bisa diutang tuh. Bisa, motor-motor, showroom mobil bisa diutang tuh. Alat-alat perabot rumah tangga bisa diutang tuh. Itu yang parabot ya, bisa diutang tuh. Bener, sampai kita punya seragam pengajian juga bisa terus ngutang. Kenapa teteh ngutang? Teteh nggak salah. Kenapa istri banyak utang, Pak? Karena suami ngasih duitnya eta bedas ting eta. Ya. Ini biar seneng dulu nih. Kenapa suami kita bangun tidur pagi pengen sarapan, nggak ada kopi, nggak ada kue? Kenapa? Karena belum ngasih. Makan siang belum mateng-mateng, belum siap, perut udah lapar. Kenapa? Karena belum ngasih. Ya, jadi kalaupun teteh punya utang karena memang kurang. Mantap peta. Coba pagi-pagi dikasih duit 10 juta, sarapan pagi komplit ente? Makan siang dikasih lagi 10 juta, komplit enggak? Tuh, malam istri tidur miring aja teteh, ya. Kalau dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Sehari 30. Punya utang teh eta? Entah. Iya mah 30.000 sabulan. Makanya viral tuh, biarin suami kita nggak ganteng, nggak apa-apa, asal banyak. Biarin suami kita di rumah pagi sore siang malam, nggak ngaruh, yang penting banyak. Biarin suami kita mau kerja pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Makanya
Makanya Pak, kita mah nggak penting-penting banget di hadapan istri kita. Punten ya, kita mah nggak terlalu penting buat istri, karena yang dipentingin sama istri adalah mudah-mudahan teteh yang ngomong banyak duit, yang yakin pengen punya duit, insya Allah banyak duit. Begitu teteh. Jangan orang mah entut. Ditawarin seragam, hayu saya mah enggak. Saya menunggu izin dari suami dulu. Kelamaan. Cokot weh. Benar. Kita yang ngutang, suami yang tuh, teteh seneng suami bengek. Ini teteh pada seneng ketawa gitu, suaminya di belakang anjing. Pamajikan aing ngajaran ngutang bae ta ustaz anjing eta. Emang kudu kitu Pak, pamajikan mah kudu di alam bae. Jangan pernah mencoba untuk menyakiti hati wanita. Sakitnya di sini. Suntiknya di dia ya. Ya, jadi yang penting biarin kita nggak kaya asal selalu punya. Biarin rumah kita nggak berlantai, nggak bertingkat asal di dalam ada duit. Buat apa punya rumah mewah kalau nggak megang-megang terus duit baik pokoknya hidup mah. Atau Haji Akri kayak dia ceramah ngomong nama padahal mah kerneangan nyaho baik kita baca sama. Jadi Sunda saya rada kasar teteh, karena memang saya gak pernah belajar Sunda yang halus dan bukan asli Sunda, gedenya bukan di Sunda. Iya, emak saya Arab. TKW bagian Mbah Bea. Itulah masalahnya, teteh ngomong nak gitu. Kalau Arab berarti mancung dong. Teteh, perlu saya kasih tahu, orang yang hidungnya pesek itu bukan pesek disebutnya, tawadu. Rendah-rendah teh ngeblesek pisan. Jadi bukan disebut pesek, dan survei membuktikan orang yang hidungnya kecil umurnya lebih panjang. Karena napasnya nggak boros. Pada saat sakaratul maut nggak banyak keluar, cuma kuletik-letik ting liang irung nata. 3 bulan belum habis napas, dicicil. Coba yang hidungnya gede, liangnya gede, tereh paeh eta. Iya batur mah baru sakaratul maut. Amin mah. Jadi bersyukur hidung kita nggak mancung, bukan pesek, bukan. Ya teh, teteh ngomongnya jangan ngeliat hidung saya dong. Iya, nggak usah dibilang hidungnya pesek, nggak usah, biasa aja dong. Jadi nggak enak. Masalah, nah iya ayahnya diharap pun air tukang mesti jadi. Jadi orang yang hidungnya kecil itu bukan berarti pesek, dan orang yang hidungnya kecil insya Allah umurnya lebih panjang. Karena waktu sakaratul maut nggak boros. Ya beda sama orang luar negeri yang hidungnya gede-gede mantuk. Ya, dah kita ngaji dulu dikit-dikit teteh. Saya maaf ini saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Ya bukan nggak bisa, belum hafal. Rada hese gitu teh. Beruntung kata guru saya juga, Nabi bilangnya balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kepada kalian, kata Nabi, walaupun satu ayat baik. Loba-loba bisa bu. Benar. Ya satu aja teteh, kalau
kalau kita bisa, cakep nggak? Cakep daripada banyak. Teteh udah tua, aku pengen jadi hafizah, tiap hari ngapal Quran. Atau bocah ke disusuan, baik Hindu ngaji baik. Jadi ada waktunya, cukup Fatihah udah tua mah. Ya, coba kalau teteh setiap hari tawasulan Fatihah, sholat Fatihah, sampai sekarang udah ribuan Fatihah yang teteh baca. Bener, pengen baca Quran atau kumaha deui pan. Ya, udah anak udah banyak, rumah nggak ada pembantunya, repot, cucian numpuk ya teh. Bagaimana mau ngapalin Quran? Sholat aja juga poho, seberapa rakaat ya? Allahu Akbar, bahasa ayu buah. Benar kali, berbalik-balik ya. Yang penting tauhid kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Coba bebarengan dulu biar enak, biar nggak ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segitu juga cakep. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Udah. Itu biasain teboga beas rek masak la ilaha illallah. Ai nyeuseul teboga sabun la ilaha illallah. Diajak kondangan teboga duit la ilaha illallah. Salah kita balik-balik la ilaha illallah. Kebiasaan itu ke bawah ntar, bener. Boleh diketawain tapi pikirin, cakep teteh, daripada marah-marah anjing. Gampang anjing. Enak ya anjing. Akhirnya meninggal nyebutnya Makanya orang tua kita biasain begitu teteh tuh, daripada ngegosip ngerumpit cekelan tasnya nah udang penting kayak gitu nyekelan tas deh baiknya. Kita menyekelan HP, mau tidur pegang HP, tengah malam bangun nyari HP, isuk-isuk juga mau belanja pegang HP, bapak pegang HP, emak pegang, anak juga pegang HP, yang ngaji HP, yang azan, yang selawatan, besok yang masuk surga ya. Nah, sekarang saya mau ceramah sunatan dulu, karena saya juga pernah sunat. Teteh pernah sunat belum? Ah? Wow. Cewek juga ada yang sunat zaman dulu, zaman sekarang ada yang enggak. Ngelel. Iya maksud oleh tanah ngelel itu tak. Kadinya baik. Kata bapak saya, laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah ntar anaknya banyak. Bapak sarungan baik unggal tahun, anak kan baik. Ya benar. Rajin-rajin pakai kain sarung. Saya juga begitu dulu. Pakai kain sarung yang dibuang kepalanya, bukan lato-latonya. Ya. Kalau lato-latonya yang dibuang nggak bunyi nanti. Ya. Supaya bersih. Kenapa teh? Teteh kebayang lato-lato nangis ngondo itu lain. Sebunyi nangis keplek. Rengorak kene mah bunyi tak. Nya sekolah mah. Aduh teteh, lihat muka teteh kebayang nak kadinya ber. Aduh. Iya. Iya karena termasuk teteh ini pengome lato-lato. Ya emang bukannya jorok, emang ada, bener teteh. Iya kan? Masa sih udah bertahun-tahun nggak tahu? Itu lato-lato. Anak kecil main lato-lato kena kepala bisa benjol. Bener.
Sama tuh tetangga saya main lato-lato, kena perutnya, benjol gubel, bulan-bulan nggak kepes-kempes. Iya kena lato-lato, bahaya lato-lato, sampai lagi lato-lato yang nggak ada talinya. Supaya apa dihitan? Supaya bersih. Karena agama kita agama yang paling bersih. Kenapa yang kotor-kotor dicuci berarti bersih? Orang yang belum dihitan eta kepalanya rada monyong. Ih, dia kan atuh terpercaya teh ya, katanya mah nyahona ngat kitu meureun geus jadi teh nya. Geus herang teh lain. Ya teteh taunya udah mengkilat kan? Sebetulnya prosesnya itu pakai ampas kelapa teteh. Islam itu agama yang bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang sudah bersih. Motor kotor dicuci supaya bersih, piring kotor dicuci supaya bersih, baju kotor dicuci supaya bersih. Kalau udah bersih cakep nggak? Cakep nih teteh nih, kakak saya, emak saya, nini saya tuh bersih bajunya ya, sampai ke huntu-huntunya bersih. Oh sama sekali. Bagus bener, karena agama kita ngajarinnya harus bersih. Baju kotor dicuci supaya bersih, atau ke kamar mandi, bener. Kita badan kita dicuci mandi supaya bersih. Batiniah kita masuk, selesai sholat istighfar, astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula illa billahil aliyil azim. Kalau ibu-ibu talim pasti hafal, sampai lagi sayyidul istighfar pasti hafal. Allahumma anta rabbi la khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba. Tuh, kalau ibu-ibu mah rajin ngaji, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, arisan juga ada. Bener, makanya bisa coba bapak mah diem aja gitu, nggak ada yang ngikutin, mangap aja. Ya, karena bapak ngajinya nggak sama sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah kadang-kadang rombongan pengajian. Ya benar, bapak mah di pos dan kiu-kiu. Ya. Hampir sering kita lihat yang sering iring-iringan pengajian pasti kaum ibu. Makanya ibu-ibu masuk surga duluan, suami belakangan. Sebab teteh kalau masuk surga belakangan berisik, ditinggal kondangan gede gandeng pan. Ya, iya teh. Makanya ngajinya, orang yang rajin ngajinya kelihatan bajunya banyak. Tuh yang mingguan beda, Senin beda, Rabu beda, Muludan beda, Rajaban, karena rajin ngaji. Bener, coba bapak yang jarang ngajinya sebulan sekali, baju kokonya itu juga putih-putih nggak 1 tahun, yang diganti cuman kancingnya doang, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, terakhir peniti. Makanya saya kalau ceramah begini di depan ada ibu-ibu, seneng saya mah, girang, karena ibu-ibu mah lepas. Datang pengajian juga belum makan belum apa, diajarin nyanyi. Bener, selawat juga sebelum selawat udah nyanyi, mari oh mari baca selawat Nabi, mari oh baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad.
yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kaum. Ada nggak bapak-bapak yang ikut? Nggak ada tuh. Bengong aja mana. Bekas mabok kecubung tadi. Kalau ibu-ibu mah resep di mana pengajian. Makanya ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Karena rajin nggak? Mudah-mudahan rezekinya banyak karena rajin. Teteh, tenang, jangan mikirin suami, pusing. Dari pertama nikah sampai sekarang, hidung baik hidung. Kedekan bodas, benar. Sudahlah, jangan pakai pusing. Ada suamiku hitam, aku pengen bangun malam tahajud 2 rakaat, aku pengen ngedoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah biarin suami kita hitam, ya teh, hidung, non ngerana, poek dah, pokoknya nggak apa-apa suami kita hitam, yang penting ngasih. Selesai, silakan hitam bapak, saya hitam-hitamnya. Karena istri kita nggak butuh kulit kita, benar. Istri kita yang dibutuhkan adalah selesai bapak. Musek-musek bayar. Makanya ibu harus girang. Saya lebih senang kalau di pengajian tuh ibu-ibu girang, ketawa. Jangan ngaji kok ketawa mulu. Mendingan ketawa daripada diem lu. Nggak jelas. Orang-orang ketawa dia diem. Jadi baru nyampe sampai mau pulang diem. Diajakin ketawa, nggak mau ketawa diem. Begitu hudang rek balik langsung koneng teh kabeh di sini. Kaca pirit mere. Karena di rumah udah capek teteh, bener. Ngurus anak capek, ngurus suami juga yang bikin capek karena nggak dikasih tuh etata. Belum lagi ada adik datang urusan tanah, sakit lagi. Minta di depan nggak dikasih, kasih di belakang tanahnya, pinggir kali. Gua yang usaha pengen diharap, bener. Gara-gara saudara sakit lagi, nahan lagi, kesel lagi, bener. Bebasin teteh, cari senang, jangan cari susah. Boleh goyang, boleh goyang baik. Sebab orang yang hidup mesti gerak, bener. Goyang bergerak nggak? Kalau udah kia baik. Iya mau jalan. Mendingan gerak teteh, bener. Enak gak begini? Enak. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah, hanya carilah pintu surga dengan itu yang bikin senang mah. Ngapain bikin rumah hayang renovasi, pukul duit eueuh. Ya bener teh, senang aja. Pengen banget rumah direnovasi, ganti keramik, sampai sekarang di tembok juga belum. Pikirin kesel, jadi penyakit. Nesek. Banyakan nahan nyesek ulu hati. Ya, ini kesel nyesek ditahan, ini kesel nyesek ditahan, akhirnya paru-paru pada bolong. Begitu dicek penyakitnya nggak ada. Begitu di ronsen, hasil ronsennya kelihatan. Suaminya lagi melotot. Iya teh, cari girang, cari senang. Hidup tuh simpel. Lapar makan, ngantuk kenapa jadi susah makan, kenapa jadi enak tidur? Karena banyak pikir. Akhirnya teteh orang yang banyak kepikiran, di rumah pusing, di rumah tangga pusing, di tetangga pusing, urusan pusing, sampai di pengajian pusing, diem aja. Itu kadang-kadang meninggal dunianya kurang bagus. Iya lagi pusing, kejedot tiang, kejedot tiang aja bisa lewat. Gampang, kalau sini kan enak, seger, sehat, bisa keringetan. Berarti sehat nggak? Sehat. Coba
coba orang masih dingin aja, dingin aja, dingin. Sampai suaminya ngajakin dingin. Wow, masuk freezer. Hanya emak biar girang ketemu saya. Seserian baik. Ajak teh ceramahna ceramah naon eta ceramah na bari. Eta ilmu naon eta ajak teh. Yang ceramah hahaha yang dengerin juga nanti kita pulang dapat ilmu. Iya, nanti nih teteh pulang sampai di depan rumah, gitu, kacai, gitu. Mau tidur ingat saya, gitu. Bangun tidur ingat, terus baik. Sampai tetangga bilang, wow, PA ya. Karena orang yang girang sehat, panjang di rumah diem, di sono diem, di mana-mana diem, nyesek ulwati teteh. Dari batuknya kelihatan orang kalau banyak nahan. Orang yang senang batuknya cuma 2 kali, sore masih itu. Tapi kalau batuk banyakan nahan, batuknya di atas jam 12, rada panjang. Itu nggak sampai sebulan itu di musola ada pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi. Kebanyakan nah. Lepas teteh. Jangan cemburuan sama suami. Jangan cemburuan, biarin aja, nggak apa-apa. Teteh, ya maaf, nggak nanggung dosa suami, tapi suami nanggung dosa. Tuh, aman teteh, jangan cemburuan. Suami baru keluar depan pintu, Sherlock. Baru keluar 2 langkah suruh Sherlock. Aduh, salah kina PA. Belum jalan baru keluar, reksa HP. Sherlock pak. Atau di Sherlock pemada kadinya. Belum berangkat karena saking cemburunya. Belum apa-apa pici video call 2 jam suaminya keluar dia udah cemburu terbakar api. Kamana dia eta perang saing tadi di dia sama selakinya. Kata tangga begitu. Padahal suaminya lagi di kamar mandi ngeden enak banget. Yang ngeden mah enak, yang cemburu mah sakit hati. Ngapain cemburu sama orang lagi ngisi? Buang-buang waktu, sia-sia umur, bener. Bebasin teteh. Saya pengen teteh tuh sehat panjang umur. Jangan banyakkan nahan. Makanya Kang Apin tuh tahu ngundangnya saya, ya, yang nggak jelas benernya. Tapi kan jelas ketawanya, bener. Daripada teteh nanti dengerin kiai buka kitab sampai 4, 5, 6, baru ke 1 kitab teteh udah. Ya begini juga yang penting senang teteh. Teteh senang kan? Ih, senang, nggak patungan kan? Iya, biasanya kan ibu-ibu pengajian kalau ngundang saya patungan. Iya, 5.000 ewang. Sampai 1 tas duitnya. Wow, ribuan semua. Ada yang bau bumbu, ada yang bau ayam. Berkah semuanya. Ya teh. Terus bagaimana setelah ada anak kita dihitan supaya sehat, supaya pinter, supaya calakan karena dihitan. Ya, ini kamu-kamu yang cewek nih. Oh, besok jadi ustazah. Ceramah di mana-mana. Mama Dede kan udah tua. Ya kamu nanti penggantinya Mama Dede. Ya kan? Kamu yang gantiin. Bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ceramahnya gagah. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu aing mana? Bapak aing mana? Yuk ustazah kehilangan bapaknya. Terus sudah capek belum? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong, kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Jadi girang aja ya teh, karena babnya bab
Jadi kita kumpul bareng di sini sekalipun ngaji tetap sambil lihat jangan pusing-pusing urusan rumah tangga, urusan suami, urusan duit, bawa baik dengan cara nanti kita pulang sampai di rumah sambil jalan tetap karena PA-nya kita gara-gara nah, kalau udah dihitan adik kita besok cepet gedenya, badannya cepet gede, pinter, badannya keras, apalagi olahraga. Makanya bagus olahraga laki-laki itu silat, biar kenceng. Begitu. Ditabok sama pamajikan. Ya kan masa ditabok sama istri saking galaknya langsung jatuh teh kubrak teh. Malu dong. Ditabok. Gitu, akhirnya nggak ditabok kan, dibalok. Nah, siap-siap orang sekarang mah istri mah lumayan hebat-hebat, bener. Istri yang hebat itu kalau berantem nggak pernah kalah. Kalau teteh berantem sama suami teteh kalah, bukan berarti teteh nggak hebat, tetehnya nggak siap. Jadi kalau suami maju, teteh jangan mundur, maju deh. Sampai cabok siap, maju. Ya, paehan aing. Ya, paehan. Nyaho mun aing pae sia rek nikah deui. Ya. Pasti mundur suami. Hat berapa? Bener teteh. Jangan apa-apa lapor polisi, kedeng-kedeng KDRT lapor polisi. KDRT lapor polisi. Lapornya ke polisi. Emang polisi nggak pernah punya masalah sama istrinya? Atau sarua bae meureun. Ada kiai ceramah cakep buat istri salehah, sakinah, mawaddah, warahmah, wa unah, wa inah, wa ayah, wa ati, wa anah. Wa-waan kabeh eta. Ada jamaah curhat nih, murid sama kiai, minta kiai. Istri saya udah 3 hari kabur kiai. Atuh kumaha carana ya kiai, minta kiai. Apa kata kiainya? Udah berapa hari istrinya kabur dari rumah? 3 hari kiai. Oh, istri saya malah sudah 5 hari kabur. Artinya urusan rumah tangga enggak kita, enggak polisi, enggak kiai. Bener teteh. Yang penting teteh mesti kuat. Kalau suami galak, teteh jangan diem, diri. Bisa kata dong. Yakin suami pasti kalah. Kalahnya suami sama istri. Teteh biar paham. Suami galak, koretnya, pengen nabok, teteh jangan. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Benar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarin kita dari perut emak kita. Disebut anak karena dia keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari peralon, curut namanya. Bentar-bentar suami hayang nyapuh, betul-betul pengen nampar gitu. Teteh jangan takut, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan. Sambil bilang kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Ayo, nggak percaya, ntar pulang dari sini praktekin teh. Baru jangan biarin dulu suami lagi melotot teh. Masak entok. Ngopi yo. Diem aja teteh, jangan mere duit entok, ngopi. Mana duitnya? Jangan gitu teteh. Ngopi, deketin. Bagaimana? Tuduh ya ngopi. Ada apa? Asia. Baru kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Ya, yakin ya. Aduh, rembes ya.
kasih tahu kalau emak yang anaknya banyak, kalau yang ceramah saya besok ketemu lagi pakai pempes ukuran L. Anti rembes. Ini namanya senang, ceramahnya bikin girang, bukan bikin susah. Kan tadi udah ngaku, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, itu masih susah baik, nggak ada gunanya ya. Kita komitmen udah di depan, ya kan? Kalau kau senang hati bilang hore, kan bener kan itu. Jadi jangan sedih. Mau ngapain, suami juga nggak bakal berubah, yang hitamnya langsung putih. Walaupun dipelototin putih tetep aja poe. Bener, terlalu hitam sampai nggak kelihatan, itu bukan hitam, namanya poek, gelap ya. Besok nih tetes, dulu kita jadi anak, sebelum jadi emak jadi anak, waktu jadi anak punya emak, bener tetes. Sekarang kita udah jadi emak karena udah punya tuh tetes. Makanya untuk menjadi ibu rumah tangga nggak usah pakai cita-cita. Cita-citanya apa nanti nak? Aku ingin menjadi ibu rumah tangga. Nggak usah pakai cita-cita, asal rajin nganakan weh. Kadang-kadang ngajuru, kadang-kadang itu panggil emak. Ya karena disebut emak sudah melahirkan sekarang kita udah jadi emak. Iya. Apa-apa, saya berharap malah teteh langsung pulang gitu. Terus ini terus. Ada nggak di sini Ustadz ceramah sampai 1 jam? Ada. Oh, yang ceramah sampai 2 jam juga ada. Ada Ustadz yang ceramah sampai 3 jam juga. Wow, udah berapa Ustadz yang mati di sini? Besok anak-anak kita teteh begitu udah besar, ada yang jadi dewan, suruh. Ada yang mau masuk partai, bentar lagi tahun-tahun politik, masuk teteh, dukung anak kita biar besok di DPR. Begitu dong. Jangan di warteg, baik warteg. Ya, suruh anak-anak kita, karena anak-anak kita harus cerdas sekarang. Kampung kita siapin tanah, jangan perumahan lagi. Akhirnya tanah kita habis. Iya teh? Ih, serem. Tanah saya nggak jual-jual. 2 pengki, siapa yang mau beli? Cuma buat ngurung kotoran kucing doang. Besok anak kita pinter nih, tiba-tiba sekolahnya cakep, pondoknya bagus, ngajinya cakep, jadi kori. Yang cewek Korea, tingkat nasional, internasional, pergi haji, umroh gratis, nggak pakai jual tanah. Beruntung nggak ibu? Tuh, kenapa kita ngaji? Karena ibu kita juga ngaji. Jadi gampang katanya, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Kalau pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya juga kudu soleh. Nggak mungkin ujug-ujug. Bener. Bapak emak sholat, anak merhatiin sampai naik ke pundaknya gitu. Ya, sampai mau kena emak robek. Karena emaknya sholat. Coba emaknya di dapur masak terus masak, anaknya kecebur di sayur. Karena emaknya seringnya di dapur. Jadi anak bagaimana bapaknya, bagaimana emaknya. Kalau punya anak nakal jangan salahin anak. Karena cuma 2. Kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya. Karena anaknya bener. Kok tiba-tiba ini kelakuannya kayak anak tetangga? Oh, bisa jadi bapaknya dulu pernah mampir di situ. Ya. Nah, kenapa kita ngaji mau kumpul begini? Termasuk bapaknya bagus. Kenapa mau kumpul begini? Karena pengen dulu emak bapak kita, nenek kita pengennya anak cucunya kumpul begini. Sebelum acara tawasul.
ya kirimin Fatihah sumaila ruhim manu iya binti manu bapak nu tata bin bapak nu itu tuh bin bapak nu iya nu eta jeung nu itu jeung nu iya ya Al-Fatihah. Wailah hadrati khususan abina Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu bin Bapak Haji yang ono yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya di bawah tatangkalan. Bapak Haji nu eta bin Bapak Haji nu itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Udah nego perumahan masuk, satu kuburan udah mahal sekarang, bener dapat ninja mah. Cuman begitu digas bunyinya nggak ngeng, kubur. Makanya teteh kalau meninggal jangan minta makamin di pinggir ya, takut ada pelebaran jalan, terdijual sama anak lagi. Ya ini orang-orang yang hebat ini nih mau bertahan. Yang penting punya rumah ada musolanya, punya kampung ada majlis taklimnya. Itu cuman modal pulang mah teteh tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ngacai. Itu yang cakepnya. Bukan setiap hari latihan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bukan itu malah tukang akuarium. Tapi yang ada di surga mah ini yang bareng-bareng teteh nih tadi tuh. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman tanholu barijubihil ihil hawa watunalu bihira'i. Gantian terus emang nggak capek ceramah sendirian. Terus Semi agadi enak kan? Enak begitu membantu meringankan saya. Dah yuk mudah-mudahan Allah ridha. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Dosa kita udah gak ada yang kecil teteh. Kita udah gede berarti dosa kita juga gede. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau kita terus-terusan. Nggak ada dosa gede kalau kita hajar sama istighfar habis-habisan. Ya mudah-mudahan sakit apapun, sesulit apapun kita masih bisa istighfar. Karena itu modal kita pulang. Benar? Ya teh, jadi jangan pusing-pusing tetehku, kakakku, semuanya, emakku, nenekku juga jangan pusing-pusing mak ya. Kalau ingat saya begini aja ya. Ya pagi-pagi olahraga ya, kalau mau ke kamar mandi jangan langsung melek mata langsung ke kamar mandi. Diam dulu, duduk dulu ya mak, karena banyak orang kepleset di kamar mandi. Itu bukan karena kamar mandinya licin, emang mata masih nguyung. Mata masih merem, belum duduk langsung lompat aja pengen kencing. Ya, jadi ditahan dulu dikit ya. Sumpel aja dulu pakai apa gitu. Jadi jangan buru-buru ya mak. Mak makan juga biar kata sedikit harus makan, karena perut kosong sarang penyakit. Perut kosong sarang penyakit. Jadi jangan nungguin cucu, jangan nungguin suami pengen makan. Udah, emang suami juga ditungguin lama. Takutnya yang ditungguin udah makan di warung, kita yang nungguin belum makan. Bahasanya aku cinta, kentut
jangan. Udah nyeksa diri, bener. Suami mah udah makan, kita masih nungguin aja. Ukuran makan jam 12 sampai jam 3 kita belum makan. Aku cinta sama suami aku, aku pengen nungguin kali makan bersama. Kentut, udah makan aja. Makan aja ya teh ya. Jangan somen. Aku cinta kamu, kentut. Cinta mulu kalau nggak megang duit mah tetap nyesek. Ya karena kita hidup bukan hanya pakai cinta, tapi nutupin kebutuhan pakai yang keras pakai. Mudah-mudahan yang teriak keras besok jadi orang kaya, amin. Anak-anaknya ngasih duit banyak buat emaknya, amin. Artinya semangat karena emang kita tahu bahwa manusia berharga di dunia kalau megang. Suami juga berharga di depan istri kalau banyak. Bapak juga berharga di depan anak-anak kalau sering ngasih. Berarti malam ini dan seterusnya kita butuh biridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa ustazina wa ila man ajazani wa sayyidi masyayikhihi wa ila allahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil barri wal bahri khususan summa ila hadrati abina. Kita sebut bapak kita, nggak ada bapak kita, nggak ada kita, nggak ada emak kita, nggak ada kita, ya bu. Sebut emak kita malam hari ini, kita sebut bapak kita yang udah nggak ada, emak kita yang udah nggak ada kita sebut, yang ada kita sebut biar Allah kasih sehat panjang umur. Kalau lagi sakit biar Allah angkat penyakitnya. Kita doain orang-orang tua kita. Ibu, siapa orang yang menghormati emak bapaknya nanti bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Kalau kita sering kirimin doa buat orang tua kita, nanti kita punya anak cucu bakal doain kita juga. Jadi hidup muter di situ-situ aja, nggak bakal jauh-jauh. Kalau kemarin kita galak sama orang tua kita, sekarang berasa anak kita kok ngedadak jadi galak sama kita. Kalau kemarin kita nanya tanah kita sama orang tua mana bagian kita, sekarang anak kita udah paham ngatain kita, mama udah nggak punya tanah. Jadi hidup putar di situ-situ aja ya. Yuk kita bersihin deh, mudah-mudahan anak-anak kita biar kita nggak kaya, besok anak-anak kita kaya. Walaupun kita nggak jadi ustazah orang pintar, tapi besok anak-anak kita jadi ustazah orang-orang pintar. Cucu emak jadi orang yang pintar, cucu emak jadi orang kaya. Ya ngaji juga, ya dagang seragam juga. Artinya ngaji bisa, usahanya juga jalan. Yuk. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala amalahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Kita minta barakahnya wa bi'ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.